Kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga yang telah mengaruniakan putranya bagi dunia ini, sehingga kami mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya juga kami merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami. Biar di dalam pikiran kami dan hati kami ada pikiran dan perasaan Kristus. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Amin. Kita masih membaca satu perikop lagi dari Yohanes 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Tuhan Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika ia sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Tuhan Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika dia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Yang keras saudara. Sebab sesudah saudara-saudaranya sendiri tidak percaya kepadanya. Maka jawab Tuhan Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dunia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Demikianlah kata Tuhan Yesus kepada mereka, dan Tuhan Yesus pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Tuhan Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang Tuhan Yesus. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Amin. Ya, saudara yang kekasih, judul kita hari ini peristiwa di Hari Raya Pondok Daun. Saya mencari di Alkitab, di Perjanjian Baru, ternyata hanya ada satu tema yang ini, saudara, di mana Tuhan Yesus hadir di Hari Raya Pondok Daun. Kita sebentar lagi, yaitu besok, kita akan merayakan Pondok Daun. Bagi saudara yang rindu diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara bisa ambil bagian selama 1 minggu ini. Ada yang online, ada yang onsite, ya. Mari kita ikuti. Sudah disesuaikan dengan waktu saudara, sehingga sebenarnya saudara tetap bisa untuk mengikutinya. Ya, dari hari Senin sampai hari Minggu. Kebetulan hari Minggu juga bertepatan dengan ulang tahun gereja yang ke-25. Sebabnya saudara, mari kita ambil bagian untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus bahwa ia sudah terlalu baik buat kita semua. Ya, jadi kalau dia sudah terlalu baik, masa saudara enggak lebih baik? Ya, harusnya kita lebih baik, ya, mengutamakan Tuhan Yesus, meresponi kasihnya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Saya melihat justru orang bisa lebih baik kalau diancam. Di agama lain pakai ancaman. Tapi di tempat kita pakai kasih. Tapi ternyata manusia kalau dikasih dengan kasih jadi melempem. Harusnya enggak, saudara. Harusnya kasih itu lebih baik daripada ancaman. Amin. Ya.
Memang zaman sekarang nih orang-orangnya orang instan. Ya, suruh mau makan mie aja instan. Ya, mau ngapa-ngapain instan. Nah, karena biasa instan, jadi ke gereja pun instan. Ya. Nah, untuk itu saudara, mari kita kembali kepada respon kita. Doa kita tiap minggu kan, biar kita beribadah dengan sungguh-sungguh antusias. Ya, bahkan waktu baca antusias nggak semua juga baca. Mari kita sungguh-sungguh saudara, karena itu berdampak dalam hidupmu. Amin. Berdampak saat ini, buat besok, buat bulan depan, tahun depan, bahkan buat kehidupan yang kekal selama-lamanya. Ya, waktu minggu lalu kalau sudah dengar khotbahnya Pendeta Yohanes Sugiono, itu ada ancaman-ancaman. Ya. Tapi memang supaya kita takut pada Tuhan, saudara, karena memang itulah kebenaran. Kalau kita tidak meresponi dengan benar, ya kita takut kalau Tuhan tidak mau menerima kita. Nah, kita melihat saudara dalam peristiwa yang kita baca tadi, ternyata ya orang-orang pada zamannya Tuhan Yesus tuh selama 3,5 tahun Tuhan Yesus ada di sana, mereka tuh bingung satu. Yang kedua, mereka penuh dengan tekanan. Ya, tekanan dan kepada orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Ya, sehingga mereka hatinya percaya, tetapi mulutnya tidak bisa mengatakan karena takut sama orang pada zaman itu, takut dikucilkan. Pertanyaannya, saudara kalau ikut Tuhan Yesus takut dikucilkan enggak? Iya, nggak usah takut. Kita punya teman yang luar biasa. Ya, kalau teman-teman kita mengucilkan kita, kita punya teman yang luar biasa. Kalau sahabat kita menolak kita, Tuhan Yesus mengangkat kita jadi sahabat. Ya, nah jadi kita nggak usah takut sama dunia ini, saudara. Karena memang Tuhan sudah mengambil kita dari dunia, ya, menjadi miliknya. Ya, katanya tadi dalam cerita itu, saudara-saudara juga tidak percaya pada waktu itu kepada Tuhan Yesus, ya, sehingga ya, kata Tuhan Yesus, dunia tidak bisa membenci kamu karena kamu ini masih miliknya dunia. Jadi kalau kita menjadi miliknya dunia, dunia terima kita. Tapi kalau kita berubah menjadi miliknya Tuhan Yesus, jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lamanya apa saudara? Yang lamanya kita disukai oleh dunia. Yang barunya kita tidak disukai oleh dunia, tapi kita disukai oleh Tuhan Yesus. Makanya saudara, yuk kita punya respon supaya hidup kita itu sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan Yesus. Dalam setiap peristiwa di Alkitab, baik di dalam perjanjian lama terlebih di dalam perjanjian baru, tokoh utamanya itu Tuhan Yesus. Amin. Di dalam gereja juga harus tokoh utamanya Tuhan Yesus. Amin. Bukan Pak Gembala, bukan Pak Pendeta, walaupun ada pendeta yang punya karunia luar biasa. Ya, sekarang banyak pendeta-pendeta yang punya karunia seperti Benny Hinn. Tapi itu bukan tokoh utama. Amin. Tokoh utamanya tetap Tuhan Yesus. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara kita jadikan Tuhan itu tokoh utama dalam hidup kita. Kalau saudara hidup juga, sebenarnya kehidupan saudara itu tokoh utamanya bukan saudara. Amin. Karena kita ini miliknya Tuhan Yesus. Kita sudah dibeli oleh darahnya. Kita sudah diangkat dari hamba menjadi sahabatnya. Jadi saudara dan saya, hidup kita ini tokohnya Tuhan Yesus. Maka saudara harus berjalan seturut kehendak Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau saudara pengen ke kanan, Tuhan Yesus bilang ke kiri, kemana kita pergi? Tengah-tengah aja Pak. Harus ikutin Tuhan Yesus. Ya, kalau hari-hari ini saudara dituntun oleh Tuhan Roh Kudus, karena Tuhan Yesus pengen menuntun kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara sudah sekarang melangkah lebih jauh lagi. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita melangkah bersama. Jadi kalau hidup dengan Tuhan Yesus, gak bisa kita berdiam diri. Yang penting percaya. Percaya harus ada tindakan, iman tanpa perbuatan mati. Jadi percaya kita menjadi sia-sia. Tapi kalau iman kita disertai dengan tindakan, dengan kemauan, dengan semangat, saudara, maka iman itu akan menghasilkan buah, ya, buah pertobatan dan buah Roh Kudus.
Di dalam diri kita terus berkembang, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Sehingga saudara kalau kita hidup di dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus, orang sekitar kita itu melihat Kristus ada di dalam dirimu. Bukan melihat dunia ada dalam dirimu. Kamu sih nggak ada bedanya sama orang dunia. Orang mereka berbohong, kamu juga berbohong. Orang marah, kamu juga marah. Ya, kemarin saya nasihatkan pada satu orang pelayan. Kalau kamu mau jadi pelayan, di sini kan sudah jadi pelayan. Coba kirim ayat firman Tuhan buat orang-orang yang kamu layani. Nggak mau Pak, nanti saya disangka rohani. Nanti kalau saya lagi marah-marah, orang bilang, oh ngirim firman tapi masih marah-marah. Bahkan banyak pendeta bilang, percuma kamu ke gereja, percuma kamu baca Alkitab, percuma kamu melayani. Kalau hidupmu masih kayak gitu-gitu aja. Saudara, hidup yang berubah itu perlu waktu, perlu proses. Amin. Memang kalau orang lagi lahir baru, cinta mula-mula, langsung dahsyat. Tetapi lihat, lama-lama dia kempes juga. Kenapa? Karena kalau tidak diusahakan dengan maksimal, akan kempes juga saudara. Makanya saudara kita hidup di dalam Tuhan Yesus, khususnya di GBI Kudus nih, mudah-mudahan saudara gak bosen ya. Dari gereja terus mendorong, saudara mendorong. Sebagian didorong, capek gue didorong melulu. Udah pindah lain aja. Saudara harusnya gak begitu. Gereja memang tugasnya untuk mendorong saudara, amin. Untuk mendorong lebih baik, lebih dekat, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan Yesus. Yang tadinya pemarah berubah menjadi peramah. Yang tadinya menjadi orang yang malas ke gereja, tetapi karena dia sudah belajar dari firman bahwa gereja itu adalah manifestasi dari kehadiran Allah di dalam dunia ini. Gereja harus menjadi saksi bagi dunia ini. Maka gereja kita juga harus berupaya menjadi saksi bagi lingkungannya di tempat ini, saudara. Nah, itu yang Tuhan rubah dalam hidup kita. Jadi tokoh utamanya tetap Tuhan Yesus. Jangan yang lain ya, amin. Jangan yang lain, saudara. Di Indonesia tokoh utamanya bukan Prabowo. Bukan Gibran, bukan. Itu tokoh utamanya ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, sang tokoh utama itu mengutus orang-orang termasuk orang dunia untuk memperbaiki Indonesia. Jadi saudara, Indonesia ini tidak tergantung pada pemimpin kita. Tetapi pemimpin kita berasal dari campur tangannya Tuhan Yesus kepada pemimpin kita. Sehingga bangsa kita ini boleh berubah. Puji Tuhan saudara, hari-hari ini Tuhan sedang dengar doa orang-orang percaya loh. Indonesia sedang dirubah terus ya. Kalau saudara Indonesia sedang dirubah, doa saudara semakin kenceng enggak? Semakin kenceng ya. Supaya perubahan itu tidak cuma kamuflase, bukan cuma sementara. Ya. Ada isu dulu saudara bahwa korupsi di Indonesia itu ya nggak bisa diberantas. Kalau diberantas orang satu, cuma ganti pemain katanya. Pemain yang koruptor itu diusir semua, tapi gantinya koruptor juga. Ya itu yang terjadi loh saudara. Dari masa ke masa, dari angkatan ke angkatan, dari penguasa ke penguasa, judulnya tetap koruptor. Tapi ketika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, ada tangan yang kuat dari sorga, yaitu tangan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya yang memaksa bangsa ini untuk berubah. Amin. Tangan yang kuat itu sekarang memakai rakyat Indonesia, saudara, secara bersama-sama ngumpulin orang ratusan ribu jutaan itu nggak gampang, saudara. Ya, apalagi saudara. Mereka perlu periuk nasi, perlu dana untuk hidup. Tapi yang luar biasa, saya heran bisanya itu mahasiswa begitu banyak dari semua perguruan tinggi, ya, para buruh, para unjuk rasa yang lain bisa memaksa pemerintah ini yang sebenarnya otoriter.
Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Ya, itu sebabnya para pendoa terus kencang berdoa. Kami juga pengen sering berdoa tuh di kementerian-kementerian, di di DPR, di tempat-tempat peradilan. Doa keliling kita pasti berdampak. Halo saudara yang berdoa keliling, masih yakin gak bahwa doa kita berdampak? Berdampak loh saudara. Doa kita ini menahan kejahatan. Itu sebabnya saudara, ketika Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini, sang kejahatan itu berontak semua. Mengadakan perlawanan yang luar biasa. Di dalam cerita kita itu ada dua kubu. Ternyata Tuhan Yesus datang itu bukan membawa damai. Kenapa? Kita tidak bisa berdamai dengan kejahatan. Amin. Betul ya? Apa saudara berdamai dengan kejahatan? Kalau dia jahat, gue juga jahat. Enggak. Justru Tuhan Yesus menyatakan kebenaran itu, maka yang jahat itu berontak. Dunia yang penuh dengan dosa ini tidak mau datang kepada Tuhan Yesus yang adalah terang. Ya, supaya perbuatan-perbuatan mereka tidak diketahui kalau mereka hidup dalam kegelapan. Lukas 12 ayat 51 dan 52 kita baca bersama-sama. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, 2 melawan 1. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus datang itu terjadilah pertentangan. Pertentangan antara kebenaran dan kelaliman. Jadi kalau dalam satu rumah ini ada sebagian pengen hidup benar, maka dia akan berhadapan dengan orang yang tidak mau hidup benar. Akibatnya ada pertentangan terus. Bahkan di dalam pelayanan Tuhan Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain, selalu dibayang-bayangi oleh orang Farisi, ahli Taurat, tua-tua Yahudi yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka mengadakan perlawanan terus-menerus. Mereka terus memancing Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya kalau Tuhan Yesus salah ngomong, dia akan dijerat sehingga dia bisa ditangkap. Tapi Tuhan Yesus melakukan kesalahan enggak? Tidak. Dia Allah yang sempurna. Amin. Dia coba terus. Sampai suatu kali dicoba, Tuhan boleh bayar pajak gak sama kaisar? Sebenarnya pada zaman itu rakyat gak usah bayar pajak. Yang bayar pajak itu orang asing. Ya. Makanya dijerat. Kalau dia bilang orang asing aja, rakyat enggak. Bisa jadi masalah. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa. Dia cuma minta, beri padaku mata uang. Dia tanya, ini gambar dan tulisan siapa? Oh, gambar dan tulisan kaisar. Oh, jawabnya luar biasa. Tuhan Yesus katakan, apa yang menjadi milik kaisar, berikan kepada kaisar. Bukan itu aja, apa yang menjadi miliknya Tuhan, berikan kepada Tuhan. Sekarang yang miliknya Tuhan apa? Semuanya. Tubuhmu milik Tuhan Yesus. Nyawamu milik Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang selesai, selesai enggak? Selesai. Ya, kesehatanmu miliknya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang sembuh, sembuh enggak? Sembuh. Tinggal kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Hari depan saudara punya Tuhan Yesus enggak? Punya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus katakan hari depanmu, hari depan penuh harapan, itu akan terjadi. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kita berkata, Tuhan dari dulu aku susah, bapakku susah, kakekku susah, ya aku juga susah. Wajar Tuhan, jadilah seperti imanmu. Tetapi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan menjadi ciptaan yang baru, memang bapakku susah, kakekku susah, tetapi aku tidak susah. Sebab Tuhan Yesus sudah membeli aku dengan darahnya, menjadi miliknya. Saya percaya Tuhan Yesus tidak mau kamu susah. Justru dia mau kita berbahagia. Makanya Paul Tagalog nyanyi, ku berbahagia. Amin. Yakin teguh. Dari Indonesia sebenarnya minggu depan semua dari keluarga wajib nyanyi. Tapi karena minggu depan Paul Tagalog mau pergi, jadi hari ini aja nyanyinya. Amin. Yang juga berbahagia Pak. Amin.
Iya, jangan sampai terlewat. Tetap dia punya tanggung jawab nyanyi di sini. Ya. Karena menyanyi itu, ya, nyanyi itu baik bagi kita ya. Ketika kita mengagungkan Tuhan Yesus, Dia hadir di dalam hidup kita. Kan mau ya Tuhan Yesus hadir, amin. Jadi waktu dia terbang, kemana nih? Bengkulu ya? Batam ya, di atas dia lihat penyertaan Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera. Di pesawat dia juga berdoa buat orang-orang yang ada di pesawat. Di sana dia berdoa buat orang-orang keluarganya yang ada di sana. Ya, saya rindu di sana juga dia berdoa Mazmur 91. Amin. Sehingga keluarganya juga diproteksi sama Tuhan Yesus. Saya percaya saudara, percaya sungguh-sungguh Mazmur 91 sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk memproteksi kita. Walau 1.000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpa kita. Ya. Jadi kalau iblis mau menimpakan sesuatu kepada kita, Tuhan Yesus bilang, dia sudah berdoa, tidak akan menimpa dia. Mental saudara. Makanya saudara jangan bosan-bosan. Apa yang Tuhan ajarkan di sini jangan bosan. Ya. Minggu lalu ada jemaat yang bilang, Pak, saya di sini dapat banyak pelajaran. Amin. Belajarnya di sini, di rumah Tuhan. Yang ngajar siapa? Roh Kudus, Tuhan Yesus. Melalui hamba-hambanya. Jadi kita belajar, tambah hari kita tambah mengenal Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan Yesus. Aku mengenal Tuhan Yesus. Dia meluputkan aku. Wah, kata-katanya luar biasa. Ya, mari saudara, biar kita ketika ada pertentangan di dalam rumah, saudara harus menjadi pemenang. Lebih daripada pemenang. Jangan ikuti dunia. Lawan dunia dengan iman yang teguh. Sehingga di dalam rumahmu ada pengurapan Tuhan. Kalau di rumahmu ada konflik, ya kan? Maka saudara hidup dalam buah Roh Kudus. Ada kesabaran. Ya. Jadi kalau di rumah lagi nggak enak suasananya, jangan buru-buru terpancing. Sebab engkau bukan ikan. Apalagi ikan asin. Enggak, kita enggak boleh terpancing. Kita harus lawan yang jahat itu dengan kebaikan. Dengan doa, dengan berkat. Belum lama ini saudara, tetangga sebelah saya ini benci sama saya. Benci, kadang-kadang buang muka, saya pungut mukanya. Ya. Saya bawa dalam doa, Kemarin datang, kan udah pindah rumah. Rumah di situ dia punya. Saya berdoa Tuhan apa yang harus kulakukan. Tanya dia, apa kabar? Ya. Ternyata waktu kita tanya, Pak apa kabar? Oh baik-baik, Pak. Tapi kalau kita diam-diam, dia juga diam-diam juga. Masa kita sama orang dunia? Enggak. Gengsi dong, kan saya jauh lebih tua. Ngapain gengsi? Tanya, amin. Berubah. Jadi pertanyaan kita, perkataan kita adalah perkataan Kristus yang menggarami mereka. Jadi kalau ada konflik, pastikan kau menang. Jangan kalah, amin. Kalau kalah, engkau bukan pemenang, engkau pecundang. Pecundang itu kalau ada masalah dikit kalah. Masalah dikit kalah. Tapi kita pemenang. Amin. Iya, puji nama Tuhan Yesus. Bilang sama saya dong. Saya pemenang. Yes. 1, 2, 3. Iya. Nanti mulai hari ini ingetin Bapak Ibu Penatua. Setelah kebaktian. Sebelum kita makan snack. Kumpul kita. Ya, kita bikin satu yel. Saya jemaat hati kudus. Siap beribadah. Yes. Amin. Kita kirim ke rumahmu masing-masing. Amin. Lalu WA. Ya. Sebab dengan berkata-kata gitu saudara, maka nanti akan terjadi. Ada sesuatu dorongan, kekuatan daripada kita. Sebab kita sudah mengevaluasi ibadah-ibadah kita selama ini. Kurang lebih ada 3 bulan ya. Ada nggak 3 bulan? 3 bulan. Ternyata up and down terus. Naik turun. Minggu lalu naik banyak banget orangnya, kita sampai heran. Sekarang kita nggak mau kayak gitu, amin.
Ini yang udah ada nih jadi tokoh dulu. Pokoknya saya pemenang. Ya. Saya bertanggung jawab atas rumah Tuhan di tempat ini. Saya terus mau beribadah dengan sungguh-sungguh dan seterusnya. Saudara, peristiwa tentang Pondok Daun itu adalah Tuhan menyampaikan visinya kepada dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 sudah hafal kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara tahu nggak? Orang di dunia ini dibayang-bayangin. Nanti kalau kamu mati masuk neraka. Kamu tidak punya jalan. Kamu harus bayar itu dengan penderitaan yang luar biasa. Ya, mengerikan saudara. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, beban itu, penderitaan itu, kutuk itu sudah diangkat oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita orang-orang yang bebas. Tidak lagi berada di bawah penghukuman, tetapi di bawah kasih karunia. Harusnya saudara dan saya rasa syukurnya itu besar sekali. Lebih besar daripada orang yang dihukum itu. Harusnya begitu. Sebab nanti saudara betul-betul akan mengalami kalau di dalam Tuhan sungguh-sungguh saudara akan mengalami bersama Tuhan Yesus di dalam sorga selama-lamanya. Benar nih saudara, ini bukan perkataan klise. Tuhan yang bertata di sorga itu disuruh Bapak datang ke dalam dunia. Menyelesaikan tugas yang Bapak perintahkan kepada Tuhan Yesus. Dan sudah selesai. Sempurna enggak? Sempurna. Sehingga kita ini menikmati berkat-berkat Tuhan Yesus sudah di dunia ini dan di dalam sorga. Makanya saudara harusnya kita bersyukur selalu. Ketika saudara ingat Tuhan Yesus, saudara katakan aku bersyukur selalu. Aku selalu berdoa terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu ajaib buat aku. Aku sudah diselamatkan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh. Berulang-ulang aku ucapkan itu saudara. Karena memang betul jaminannya ya dan amin bagi kita. Visinya itu ternyata ditolak oleh banyak orang. Kenapa? Nanti tidak dapat diterima oleh akalnya. Masa orang percaya aja diselamatkan? Oh enggak mendingan aku beramal, beribadah, melayani korban. Kan menurut akal kita itu yang benar. Sekarang saya mau tanya satu ilustrasi. Ada orang di dalam pengadilan sudah diputuskan kamu bersalah dan hukumannya adalah hukuman mati. Tapi orang itu bilang gini, enggak aku mau berbuat baik di dalam penjara. Aku mau sungguh-sungguh berbuat baik di dalam penjara. Tetap hukuman mati enggak? Tetap hukuman mati. Sudah ingkrah nih di dunia ini bahwa upahnya adalah mau mati kekal selama-lamanya. Itu sebabnya enggak ada jalan lain kecuali Tuhan ambil inisiatif. Ambil prakarsa untuk dikorbankan ganti kita. Ada orang bilang, masa satu orang bisa menggantikan sekian miliar orang? Bisa kalau orang itu adalah Tuhan. Ya. Dia pencipta. Mana lebih berharga 10.000 keramik yang dibuat atau pembuat keramik? Biar 100.000, biar 1.000.000 keramik, lebih berharga yang bikin keramik itu. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu bukan sekedar cukup, tapi jauh lebih daripada cukup. Amin. Karena darahnya si pencipta itu sendiri saudara. Lebih dari segalanya. Cukup buat saudara dan saya, buat anak cucu, buat semua orang yang percaya. Ya. Jadi kita mengucap syukur. Visi yang maha besar tentang keselamatan kekal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Gak bisa oleh manusia. Kalau berharap sama
tokoh agama itu siapa? Musa. Musa berbuat dosa enggak? Berbuat dosa, lahir dari dosa, hidup dalam dosa. Mau berharap pada Abraham, Abraham berbuat dosa enggak? Berbuat dosa. Semua manusia berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus pernah bilang, ada enggak yang bisa buktikan aku pernah berbuat dosa? Enggak ada yang bilang, enggak ada yang berani bilang. Karena memang Tuhan Yesus enggak pernah berbuat dosa. Ya, kemuliaan Tuhan memerlui dia semua. Dan dalam Pondok Daun itu terjadi konflik yang terus meruncing. Bahkan para tua-tua ahli Taurat menyuruh pengawal-pengawal ngapain? Nangkep Tuhan Yesus. Tetapi waktu pengawal-pengawal mau menangkap Tuhan Yesus, dia heran. Kayaknya ada orang seperti Tuhan Yesus ini, pengajarannya luar biasa. Belum pernah ada orang yang berucap mengajar seperti Tuhan Yesus. Gak berani mereka. Bahwa bahkan Nikodemus itu membela, itu guru besar pada zaman itu membela Tuhan Yesus. Karena dia melihat kemuliaan ada pada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus jauh melebihi daripada dirinya yang adalah guru besar. Padahal Tuhan Yesus tidak belajar dari manusia. Ya, dia belajar dari Bapa di sorga dan di dalam dirinya ada pengajaran. Itu sebabnya saudara, rakyat jemaat pada waktu itu bingung. Sebagian percaya sungguh-sungguh tetapi tidak berani karena takut dikucilkan. Nah, saudara, ada pesan mendalam bagi kita bahwa manusia diberi kesempatan menerima anugerah keselamatan dari Allah. Saudara diberi kesempatan. Orang-orang di luar yang masih hidup diberi kesempatan. Kalau mereka udah mati masih dapat kesempatan enggak? Enggak dapat lagi. Termasuk orang Kristen kalau nggak sungguh-sungguh mati dan tidak mengambil kesempatan keselamatan ini dalam hidupnya, dia tidak bisa diselamatkan. Sebab percaya bukan cuma omong doang. Saudara mau nggak punya teman cuma omong doang? Ya, saya punya teman pengkhotbah juga. Kalau ketemu sama saya selalu dia berjanji, ntar ya Pak Darius, besok aku undang kamu kita makan di sana ya. Oh terima kasih Pak. Kayaknya udah kali bilang kayak gitu nggak jadi-jadi. Sampai suatu kali saya gemes juga. Pak katanya mau ngundang saya makan. Oh iya iya yuk sekarang. Masa mesti ditagih orang dia yang nawarin kok. Kalau saya minta tuh ya wajar lah orang dia nawarin kok. Ya. Lebih baik kayak saudara nggak pernah nawarin. Nawarin juga boleh saudara. Yang murah aja lah. Kita ke gacoan. Mie gacoan murah loh saudara, murah meriah, enak. Kalau nggak percaya tanya Pak Hadi. Enak ya Pak? Level 2 aja pedes banget. Antrinya benar ya. Kalau mau nggak antri gampang, jangan makan pas jam makan. Jangan makan jam 7 malam, penuh. Makan jam 4, amin. Belum lapar kita kan. Ya, jadi saudara, biar kita terima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Nah, dengar saudara nih, kita ini bukan beragama. Kita bukan beragama, bukan religius, bukan keyakinan, bukan. Dengar ya, banyak orang Kristen menjadikan hidupnya kekristenan itu menjadi agama. Yang penting aku udah ke gereja, selesai. Pulang gereja mah semaunya. Enggak, kalau saudara ke gereja memang harus ke gereja. Tapi pulang gereja harus gerejanya itu ada di dalam diri saudara. Firman itu ada di dalam diri saudara. Nah itu berarti kita bukan beragama tetapi membangun keintiman dengan Tuhan. Saya kaget saudara belakangan ini kok banyak hamba Tuhan mengingatkan jemaatnya untuk membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Itu tanda-tanda mempelai itu sudah mau datang. Saya kemarin beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu, ada seorang jemaat bilang, Pak, ini hamba-hamba Tuhan sudah bilang, Tuhan mau datang tanggal 23 September tahun 2025. Saya bilang, enggak,
Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, bahkan anak pun tidak. Masa sekarang ada yang tahu? Iya Pak, alasannya begini Pak. Waktu Tuhan pengen memusnahkan Sodom dan Gomora, dikasih tahu nggak rencananya sama Abraham, sahabat Tuhan? Kasih tahu bahwa aku akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Waktu Nuh mau buat bahtera, akan ada air bah. Tuhan kasih tahu nggak sama Nuh? Kasih tahu. Jadi kalau Tuhan mau datang juga pasti Tuhan kasih tahu hamba-hambanya. Nah, saya bilang begini, kamu percaya sama hamba Tuhan atau percaya sama Tuhan Yesus? Ya Tuhan Yesus dong. Nah kalau Tuhan Yesus pernah ngomong tidak seorang pun yang tahu, kamu mau ikut yang mana? Ternyata zaman sekarang sudah orang memanipulasi AI. Jadi dalam AI itu bisa dibuat Benihin ngomong. Saudara Tuhan mau datang tanggal 23 September tahun 2025. Saya dapat dari itu. Nah bukan Benihin. Kalau saudara ketik di AI lalu menyuruh AI itu bilang begitu, bisa dibikin. Orangnya tinggal pilih, mau gambar Pak Darius, mau gambar Pak Hadi, mau gambar Benihin, bisa. Ya. Jadi jangan terkecoh sama iblis zaman sekarang ini. Tunggu tanggal 23 September berlalu. Something happen? No. Tetap sama, kita makan 3 kali sehari. Kalau Tuhan Yesus sudah bilang, itu firman-Nya kekal. Enggak mencela-mencele, kalau kita masih bisa mencela-mencele. Tuhan enggak bisa. Firman-Nya kekal selama-lamanya. Makanya saudara, mari percayalah pada firman Tuhan Yesus. Untuk itu pesan buat kita, yuk kita membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di WA Group kemarin, saya sudah menulis jam 1 pagi, kita mau mencoba doa semalaman. Tapi dengan online. Ya. Jadi kalau tiba-tiba saudara bangun jam 2 pagi, buka tuh Zoom-nya. Kalau di situ ada Pak Darius berdoa, lo bisa ikut berdoa. Amin. Karena kekurangan doa kita ini cuma satu nih. Doa semalaman. Kenapa? Yang selama ini ada di GBHT Kudus bukan doa. Tidur semalaman. Jadi kita mau merubah. Ya, paling bisa 1 hari. Nah, saya percaya apa yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan saya juga kuat. Karena umur kayak gini ini ya nggak mudah. Harus ada kekuatan dari Tuhan Yesus. Kami bangun jam 3 pagi aja terus pergumulan saudara. Kadang-kadang udah duduk gak kuat saudara sampai tapi tetap nyanyi. Bangun lagi ya. Cuci muka ya kan dan banyak hal. Ya. Nah, untuk itu yuk kita membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Biarlah lebih dalam lagi engkau membangun keintiman dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan Roh Kudus. Kau akan melihat dampak yang luar biasa. Apa yang menjadi doamu pasti Tuhan akan kabulkan. Karena Dia yang berjanji, Dia setia, Dia sanggup untuk melakukan apa yang Dia janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehadiran-Mu membawa damai sejahtera terus bagi kami, karena kami merespon damai sejahtera-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.